Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dian Faza Fitria, NPM C1B021026, kelas manajemen B. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi sumber hukum Islam. Yang pertama itu pengertian hukum Islam. Pengertian hukum Islam atau syariat Islam adalah sistem kaidah-kaidah yang didasarkan pada wahyu Allah Subhanahu wa taala dan sunnah Rasul mengenai tingkah laku mukallaf atau orang yang sudah dapat dibebani kewajibannya yang diakui dan diyakini yang mengikat bagi semua pemeluknya, dan hal ini mengacu pada apa yang telah dilakukan oleh Rasul untuk melaksanakannya secara total. Syariat menurut istilah berarti hukum-hukum yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk umatnya yang dibawa oleh seorang nabi, baik yang berhubungan dengan kepercayaan atau akidah maupun yang berhubungan dengan amalia. Selanjutnya, sumber hukum Islam. Hukum Islam bukan hanya sebuah teori saja, namun adalah sebuah aturan-aturan yang diterapkan di dalam kehidupan manusia, seperti terjadinya masalah-masalah di bidang agama. Untuk itulah diperlukannya sumber hukum Islam sebagai solusi dalam sebuah permasalahan di bidang agama. Adapun sumber hukum Islam itu Al-Quran, hadis, dan ijtihad. Al-Quran itu sendiri merupakan sumber hukum Islam yang pertama. Al-Quran merupakan sebuah kitab suci umat muslim yang diturunkan kepada Nabi terakhir, yaitu Nabi Muhammad SAW, melalui malaikat Jibril. Al-Quran memuat kandungan-kandungan yang berisi perintah, larangan, anjuran, kisah Islam, ketentuan, dan hikmah, dan sebagainya. Al-Quran menjelaskan secara rinci bagaimana seharusnya manusia menjalani kehidupannya agar tercipta masyarakat yang berakhlak mulia. Maka dari itu, ayat-ayat Al-Quran menjadi landasan utama untuk menetapkan suatu syariat. Keistimewaan dan keutamaan Al-Quran. Berdasarkan keistimewaan dan keutamaan Al-Quran, ada beberapa sebagai berikut. 1. Membaca Al-Quran adalah ibadah. Maksudnya adalah Allah mencatat aktivitas membacanya sebagai ibadah dan salah satu sarana mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan hanya membaca huruf demi huruf dan kata demi kata, seorang tetap akan mendapatkan pahala dari Allah meskipun tanpa memahami maksud dan maknanya. Yang kedua yaitu Al-Quran dapat memberi syafaat kepada pembacanya. Jadi maksudnya di situ adalah tertera pada riwayat Nabi Muhammad SAW yang menjelaskan manfaat membaca Al-Quran sebagai syafaat bagi pembacanya. Salah satu di antaranya adalah hadis riwayat Al-Imam Muslim dari Abu Umamah Al-Bahili. Dia berkata bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda, "Bacalah Al-Quran karena sesungguhnya dia akan datang pada hari kiamat sebagai pemberi syafaat kepada orang yang membacanya." Ketiga, membaca Al-Quran dapat membersihkan hati yang kotor. Di sini juga Nabi Muhammad SAW bersabda dari Ibnu Umar, "Sesungguhnya hati seseorang bisa berkarat sebagaimana berkaratnya besi." Sahabatnya bertanya, "Lalu bagaimana membersihkan karat itu?" Nabi Muhammad SAW menjawab, "Dengan membaca Al-Quran." Itulah sebagian keistimewaan dan keutamaan membaca Al-Quran yang dijelaskan oleh Nabi Muhammad SAW.
melalui sabda-sabdanya. Selanjutnya, hadis. Hadis merupakan hukum Islam kedua, yakni segala sesuatu yang berlandaskan pada Rasulullah SAW, baik berupa perkataan maupun perilaku diamnya beliau. Hadis ada 3, yaitu hadis sahih, hadis hasan, dan hadis dhaif. Yang pertama yaitu hadis sahih. Hadis sahih merupakan, menurut bahasa, berasal dari kata saha, yasihu, suhan wasiyatan, dan wasahahan, yang menurut bahasa berarti sehat, yang selamat, yang benar, yang sah, dan yang benar. Para ulama bisa menyebut kata sahih sebagai lawan kata dari kata sakim atau sakit. Maka hadis sahih menurut bahasa berarti hadis yang sah, hadis yang sehat, atau hadis yang selamat. Yang kedua yaitu hadis hasan. Hadis hasan merupakan hadis yang dinukilkan oleh orang yang adil, yang kurang kuat ingatannya, yang muttasil sanadnya, tidak cacat dan tidak ganjil. Dapat dipahami bahwa hadis hasan tidak memperlihatkan kelemahan dalam sanadnya. Di samping itu, hadis hasan hampir sama dengan hadis sahih. Perbedaannya hanya mengenai hafalan, di mana hadis hasan rawinya tidak kuat hafalannya. Hadis dhaif. Hadis dhaif menurut bahasa artinya lemah, sebagai lawan dari qawi, yaitu yang artinya kuat. Sebagai lawan dari kata sahih, kata dhaif secara bahasa berarti hadis yang lemah, yang sakit, atau yang tidak kuat. Secara terminologis, para ulama mendefinisikan secara berbeda-beda, akan tetapi pada dasarnya mengandung maksud yang sama. Mengenai hadis dhaif adalah hadis yang di dalamnya tidak terdapat syarat-syarat hadis sahih dan syarat-syarat hadis hasan. Fungsi hadis atau sunnah terhadap Al-Quran. Di sini tertulis sebagai bayan atau muhakik. Nah, apa maksud dari sebagai bayan atau muhakik? Jadi, bayan atau muhakik merupakan penjelas dan penguat bagi Al-Quran, baik sebagai bayan takrir, bayan tafsir, tahsis al-imam, bayan tabdilah. Tidak hanya itu, tulisan ini juga menemukan bahwa hadis Rasulullah telah menetapkan hukum baru yang tidak ditetapkan oleh Al-Quran, karena dalam Al-Quran terdapat ayat-ayat yang memerintah kepada orang-orang beriman untuk taat secara mutlak kepada apa yang diperintahkan dan dilarang Rasulullah, serta mengancam orang yang menyelisihinya. Nah, selanjutnya ijtihad. Ijtihad artinya bersungguh-sungguh dalam mencurahkan pikiran, atau bisa dimaksudkan lagi sebuah usaha yang sungguh-sungguh yang sebenarnya bisa dilaksanakan oleh siapa saja yang sudah berusaha mencari ilmu untuk memutuskan suatu perkara yang tidak dibahas dalam Al-Quran maupun hadis dengan syarat menggunakan akal sehat dan mempertimbangkannya dengan sekian matangnya pemikiran itu. Nah, berikutnya kedudukan ijtihad. Maksudnya kedudukan ijtihad sebagai penentu hukum itu merupakan hukum setelah Al-Quran dan hadis. Apabila dalam Al-Quran dan hadis tidak ditemukan secara jelas dan rinci mengenai hukum yang dimaksud, ijtihad adalah hasil pemikiran para ulama ahli fikih. Itu merupakan kedudukan dari
ijtihad sebagai penentu hukum. Nah, itulah penjelasan dari saya, materi dari saya yang dapat saya sampaikan. Mungkin sekian dari saya. Mungkin ada kata yang salah, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.